terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Tidak terima anaknya meninggal dunia setelah ditangkap polisi, puluhan keluarga mengarak jenazah ke Mapolda Papua. Gerebek markas KKB di Yaukimo, polisi tangkap 9 orang dan sita senjata rakitan. Dua pekan usai Lebaran, harga telur di Merauke turun. Pendidikan di Provinsi Papua Selatan saat ini masih tertinggal dibanding daerah lainnya di Indonesia. Terbukti dari jumlah anak yang buta huruf serta tidak sekolah, ternyata masih banyak di provinsi ini. Pemprov Papua Selatan selama ini tidak berpangku tangan, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan. Antara lain dengan menyiapkan sejumlah program yang difokuskan pada pendidikan literasi dengan menggunakan kurikulum merdeka. Kepala Dinas Pendidikan Papua Selatan Alo Jopang mengatakan pemerintah juga akan mendukung operasional yayasan serta lembaga pemerhati pendidikan bekerja sama dengan UNICEF. Yang namanya itu program literasi dasar. Sudah kerjasama dengan UNICEF, juga ada beberapa kabupaten Merauke sebenarnya sudah jalan. Ya, berapa sekolah, ada 15 ini sekolah. Nah, ini inisiatif dari kabupaten. Kami dari provinsi, kami sudah siapkan peraturan gubernur tentang literasi. Kita wajibkan untuk semua daerah jalan itu, program itu, literasi dasar dan numerasi. Nah, kami juga di provinsi ada program-program yang kita istilahnya bantuan atau subsidi ke yayasan-yayasan. Mereka juga harus bantu kita juga untuk percepat itu tuntas literasi dasar itu. Jadi kita lagi atur seperti itu. Metode tersebut saat ini sudah mulai diterapkan, namun diakui hasilnya belum optimal karena masih dalam proses penerapan. Terbatasnya infrastruktur seperti sekolah dan jumlah tenaga pengajar adalah penyebab pendidikan di Papua tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bekerjasama dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM, Dinas Pendidikan Supiori menggelar pameran pendidikan Supiori School Expo. Pameran ini merupakan kemajuan dan perubahan yang dilakukan sekolah di Kabupaten Supiori. Pameran ini digelar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Pameran berlangsung selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori mengatakan pameran ini untuk menunjukkan transformasi pendidikan di Supiori melalui kurikulum merdeka. Selain itu, pameran tersebut adalah wujud dukungan pemerintah Kabupaten Supiori terhadap sekolah yang menjadi sasaran gerakan sekolah menyenangkan yang menerapkan perubahan sistem belajar mengajar menuju merdeka belajar. Kelulusan ujian kenaikan kelas yang selama ini dilakukan secara tertulis di sekolah ataupun secara berbasis komputer, di tahun ini kita ubah menjadi ujian berbasis proyek. Ujian yang menghargai semua peserta didik punya bakat masing-masing. Ujian yang tidak menghasilkan penghakiman. Karena kalau ujian yang selama ini kita lakukan adalah ujian yang menghasilkan penghakiman. Kenapa ada penghakiman? Karena hasil ujiannya akan menghasilkan si A juara 1, si B juara 1, dan bagaimana perasaan si C yang juara terakhir. Itulah sebabnya di tahun ini kita melakukan ujian yang berbasis proyek, di mana semua anak dianggap sama, semua anak dianggap berbakat, semua anak dianggap hebat berdasarkan keunikannya masing-masing. Penampilan-penampilan tadi adalah bagian dari ujian itu. Bahwa ada anak-anak yang mungkin tidak bisa pintar matematika, tapi dia pintar menari. Diharapkan sekolah di Kabupaten Supiori menjadi sekolah yang menyenangkan, di mana guru-guru terbuka untuk menyambut anak-anak didik dari berbagai latar belakang dan tidak memandang hanya sebatas kemampuan akademik semata. Kami sangat senang karena anak-anak lebih senang karena lebih beraktivitas di luar kelas. Berbeda dengan kalau menggunakan
biasanya kalau kita memberikan tugas atau misalnya disuruh menulis di kertas begitu, kadang anak-anak, aduh bagaimana caranya ini gitu. Jadi lebih ke anak-anak lebih antusias keluar, lebih senang beraktivitas gitu. Dalam pameran ini juga diumumkan kelulusan serentak mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana informasi disampaikan lebih optimal agar peserta didik mampu mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Melalui kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Tim Liputan melaporkan dari Supiori. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar lomba memodifikasi mesin mobil yang diikuti 3 sekolah jurusan teknik mesin di 3 kabupaten. Lomba dilangsungkan di halaman Gor Heatsai Merauke Ahad kemarin. Ada 2 jenis mesin kendaraan yang dimodifikasi dalam lomba ini, yakni mesin mobil dan sepeda motor. Setiap peserta diwajibkan untuk menyelesaikan berbagai kendala atau kerusakan serta memodifikasi dan melakukan perbaikan mesin. Selain itu, mereka juga harus menciptakan inovasi agar mesin kendaraan menjadi lebih baik. Ini tingkat Provinsi Papua Selatan. Untuk jenis perlombaan yang kita akan adakan adalah ada 3 jenis, yaitu 1 transmisi overhaul seperti ini, kemudian engine overhaul, kemudian engine tune up trouble setting dengan mobil Agya tahun 2018. Pesertanya dari SMK 1 Mapi, kemudian Santo Antonius, kemudian terakhir SMK Negeri 3 Merauke. Untuk tipe penilaiannya apa saja yang dinilai ini? Ya ini Pak, ada 3 jenis Pak, ada engine tune up, engine overhaul, sama overhaul transmisi. Lomba memodifikasi mesin kendaraan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Lomba ini diikuti banyak peserta yang tertantang untuk mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.